Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat biologi. Berjumpa lagi bersama saya Amanda Safitri dengan NIM 1913091008 dari semester 4 Prodi Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas MIPA di Undiksa. Pada kesempatan kali ini, Manda ingin berbagi ilmu kepada sahabat biologi tentang sel gamet jantan atau sel sperma. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah struktur perkembangan hewan yang diampu oleh Bapak Imade Okaryawan MSc. Sebelumnya, Manda ingin memberitahu kepada sahabat biologi apa saja sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada deskripsi sel gamet jantan atau sel sperma, yang kedua bagian-bagian sel sperma, yang ketiga perbandingan sel sperma manusia dengan hewan lain. Di sini Manda menggunakan hewan sapi, tikus, dan ayam sebagai perbandingannya. Langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai deskripsi sel gamet jantan. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan sel sperma. Sperma merupakan sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Pada proses ejakulasi, cairan yang dikeluarkan oleh pria dengan komposisi sel sperma dengan plasma seminalis disebut dengan semen. Sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesikula seminalis, prostat, kelenjar bulbo uretralis, dan kelenjar uretra. Sel sperma berbentuk seperti kecebong yang berukuran 5x3 mikrometer dan ekornya memiliki panjang 50 mikrometer, yang tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, leher atau bagian tengah, dan ekor. Dan sel ini akan bergerak untuk mencapai ovum. Sel sperma terdiri atas beberapa enzim untuk bisa bertahan dan menembus ovum. Dan juga terdapat mitokondria yang fungsinya sebagai energi agar ekor bisa menggerakkan sperma untuk maju. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sel sperma, yang mana sebelumnya dijelaskan bahwa secara garis besar struktur sel sperma terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu kepala, leher atau bagian tengah, dan juga ekor. Yang pertama, kepala. Kepala sel sperma berbentuk lonjong dan terdiri dari nukleus dan akrosom. Nukleus atau inti sel mengandung DNA atau informasi genetik yang akan diwariskan. Kemudian, pada bagian ujung kepala terdapat struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian anterior kepala dan mengandung akrosin, hyaluronidase, dan beberapa enzim proteolitik yang berperan dalam proses fertilisasi, yakni untuk menembus sel ovum, disebut dengan akrosom. Hyaluronidase berperan dalam mencerna filamen proteoglikan pada jaringan, sedangkan enzim proteolitik berperan dalam mencerna protein. Bahan kandungan akrosom adalah setengah padat yang dikelilingi oleh membran akrosom yang terdiri dari 2 lapis, yaitu membran akrosom dalam atau inner akrosomal membran dan membran akrosom luar atau outer akrosomal membran. Secara molekuler, susunan kedua membran akrosom ini sangat berbeda. Membran akrosom luar bersatu dengan plasma membran atau membran spermatozoa pada waktu terjadinya reaksi akrosom, sedang membran akrosom dalam menghilang. Nah, bagian ekuatorial akrosom merupakan bagian terpenting bagi spermatozoa.
Hal ini karena bagian anterior pada akrosom ini yang mengawali penggabungan dengan membran oosit pada proses fertilisasi berubah menjadi spermatid dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Kemudian yang kedua ada leher atau bagian tengah. Pada bagian leher atau bagian tengah yang juga disebut dengan middle pitch terdapat mitokondria yang merupakan sumber kekuatan atau energi dari sperma. Mitokondria memiliki mikrotubulus yang berjumlah 11 buah dan memiliki ATP-AC untuk menghidrolisis ATP sehingga terbentuklah energi. ATP yang diproduksi oleh mitokondria berfungsi dalam kelangsungan hidup serta alat gerak spermatozoa yang bekerja sama dengan ekor dalam pergerakannya. Kemudian yang ketiga ada ekor. Ekor sperma berupa flagella atau alat gerak berbentuk sitoskeleton yang berukuran panjang yang berfungsi untuk mendorong sperma ke depan. Ekor sperma berperan penting dalam motilitas sperma yang dipengaruhi oleh ATP hasil produksi dari mitokondria. Ekor disusun oleh 3 komponen utama, yaitu yang pertama kerangka utama yang dibentuk oleh 11 mikrotubulus dan disebut sebagai aksonema. Yang kedua, membran sel yang tipis dan menutupi aksonema. Dan yang terakhir, beberapa mitokondria yang berkumpul dan mengelilingi dari aksonema. Gerakan yang dihasilkan secara normal adalah 1-4 mm per menit di dalam medium fluida. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian tengah atau mid pitch, bagian utama principal pitch, dan bagian ujung end pitch. Panjang ekor seluruhnya sekitar 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di depan 1 mikron di ujung 0,1 mikron, panjang bagian tengah 5-7 mikron, tebal 1 mikron, bagian utama dengan panjang 45 mikron, dengan tebal 0,5 mikron dan bagian ujung panjang 4-5 mikron dengan tebal 0,3 mikron. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Principal pitch dibungkus oleh sarung fibros atau fibrosit yang perbatasannya disebut dengan anulus. Sarung fibros bentuknya terdiri dari kolom ventral dan dorsal yang masing-masing melalui rusuk-rusuk. Ke arah sentral ada semacam tonjolan yang memegangi cincin nomor 3-8 dari aksonema. Keduanya atau tahanan rusuk dan pegangan cincin aksonema memberikan gerakan tertentu. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu perbandingan sel sperma manusia dengan sel sperma hewan lain, yang mana Manda menggunakan hewan sapi, tikus, dan ayam sebagai perbandingannya. Pada umumnya, sel sperma manusia dengan sperma sapi dan tikus memiliki susunan struktur yang sama, akan tetapi memiliki perbedaan pada morfologinya. Yang pertama, sel sperma manusia dengan tikus dan sapi. Nah, pada manusia terdapat akrosom yang berbentuk seperti huruf U yang hampir menyelimuti dari bagian kepala sperma. Sedangkan pada mencit atau tikus dan sapi tidak terdapat akrosom pada bagian kepala. Pada sperma, bentuk kepala sperma pada manusia membulat atau berbentuk oval. Sedangkan pada sapi, bentuk kepala sperma seperti oval tetapi lebih memanjang dibandingkan dengan sperma pada manusia. Dan pada mencit, bentuk kepala sperma memanjang dan pada ujung lancip atau meruncing serta membengkok ke arah samping membentuk seperti kail. Bentuk leher sperma antara manusia dan sapi serta mencit atau tikus adalah sama, yaitu tampak tebal atau besar dan cukup panjang atau panjang 2 kali panjang kepala yang disebabkan karena pada bagian ini
mengandung mitokondria yang letaknya berderet atau berbaris yang memberikan energi untuk pergerakan sperma. Kemudian, bagian ekor pada sperma manusia berupa garis panjang yang panjangnya kira-kira 9 kali panjang kepala. Sedangkan pada sperma sapi, bagian ekornya paling pendek jika dibandingkan dengan sperma manusia dan sperma mencit atau tikus. Dan ekor sperma pada mencit memiliki bagian ekor sperma yang paling panjang jika dibandingkan dengan sel sperma manusia dan sperma sapi yang panjangnya sekitar 150 sampai dengan 2000 mm. Kemudian yang kedua, sel sperma manusia dengan ayam. Spermatozoa ayam secara umum memiliki bagian-bagian yang sama dengan spermatozoa ternak mamalia yang lain, namun bentuk spermatozoa pada kelompok unggas berbeda. Spermatozoa unggas termasuk ayam memiliki kepala silindris dengan titik akrosom pada bagian ujungnya, bagian tengah yang pendek dan ekor yang lebih panjang. Spermatozoa ayam memiliki kepala sedikit melengkung yang terdiri dari akrosom dan nukleus. Kepala spermatozoa ayam lebih sederhana karena kantung akrosom tidak sampai segmen ekuatorial seperti halnya sperma mamalia. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada salah kata dan juga kesalahan dalam penyampaian, Manda mohon maaf. Jika sahabat biologi menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.